Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan agar selalu melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan statistika pendidikan pada pertemuan yang kedua ini. Izinkan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nailur Rafiq dengan NIM 1817402073 dan teman saya EN Helmi Munfidah dengan NIM 1917404021 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan mengupas tentang beberapa poin. Di antaranya adalah pengertian statistika, fungsi statistika, peran statistika. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Silahkan nanti teman-teman bisa menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Ya, yang pertama adalah pengertian statistika. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berhubungan dengan urusan negara untuk menggambarkan keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan, seperti banyaknya penduduk, bayar pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, statistik tidak hanya lagi berhubungan dengan kenegaraan, tetapi telah mengambil bagian dari berbagai macam kehidupan, seperti bidang penelitian, pendidikan, sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan angka-angka. Dari pengertian statistika, di sini dari kami kurang lebih ada 5 pendapat, namun ketika kami baca lagi, kami menyimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan simpulan, dan pembuatan keputusan berdasarkan fakta yang ada dalam rangka membantu memudahkan kehidupan manusia. Peranan statistik antara lain terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah dan kegiatan proses pembelajaran, serta dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Sedangkan fungsi statistika diantaranya ada bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui. Yang kedua ada alat quality control untuk membantu standarisasi dan pengawasan. Yang ketiga ada analisis data. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penerapan. Ya, ada teknik pengolahan data, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami, yang berhubungan dengan hal menguraikan atau menjelaskan suatu data, yang berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan. Dan yang kedua terkait pengolahan data yaitu ada statistik inferensial, adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, mengambil keputusan atau kesimpulan dari sebagian data atau yang kita sebut sampel yang dipilih secara acak dari sebuah kajian atau populasi untuk pendugaan populasi atau hipotesis dari suatu data atau keadaan yang berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Dan yang kedua adalah fungsi statistika. Fungsi statistika adalah sebagai alat bantu untuk mengelola, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai
dalam kegiatan penilaian. Dalam era globalisasi modern sekarang ini, peran statistika ada di hampir seluruh elemen kehidupan. Dalam perannya, statistika membantu memudahkan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan proses belajar mengajar, dan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Berkembangnya peran statistika dalam banyak bidang menimbulkan terbentuknya bidang ilmu baru. Beberapa bidang ilmu baru yang muncul yaitu ekonometrika, cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan penerapan ekonomi matematis dengan menggunakan metode statistik, sosiometri, teknik penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antar individu di dalam suatu kelompok masyarakat, dan bidang ilmu statistika baru yang lainnya. Yang pertama ada fungsi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika berperan sebagai penyedia bahan atau keterangan berbagai hal untuk diolah dan kemudian dijelaskan. Contoh, pendapatan per kapita masyarakat di sebuah negara, tingkat kenaikan jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada fungsi statistika dalam penelitian ilmiah. Dalam bidang penelitian ilmiah, statistika berfungsi sebagai penyedia data untuk mengemukakan sebagai bahan menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersirat atau tersembunyi dalam angka-angka statistika. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada fungsi statistika dalam kegiatan belajar mengajar. Statistika juga banyak mengambil peran dalam membantu proses belajar mengajar, menganalisis soal-soal yang tersedia dalam kegiatan belajar. Contohnya, dalam sejumlah nilai rata-rata ulangan akhir semester, siswa kelas 8 SMP Negeri Subang. Ada beberapa fungsi lain dalam statistika, yaitu sebagai bank data guna menampung data untuk kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk menerangkan keadaan atau sesuatu yang perlu diungkap dan ditafsirkan. Yang kedua ada sebagai acuan standar quality control dan alat monitor pengawasan. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai alat analisis penganalisaan data. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau dasar pengambilan kebijakan. Ya, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Mbak En. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi statistika dalam kehidupan atau dalam berbagai bidang. Contoh yang pertama yaitu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika berperan sebagai penyedia bahan atau keterangan berbagai hal untuk kemudian diolah dan dijelaskan. Contohnya kita bisa melihat dalam pendapatan per kapita masyarakat sebuah negara atau dalam data kenaikan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu statistika dalam hal penelitian ilmiah. Dalam bidang penelitian ilmiah, statistika berfungsi sebagai penyedia data untuk kemudian mengemukakan atau sebagai bahan menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersirat atau tersembunyi dalam angka-angka statistika. Hasil penelitian inilah yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada statistika dalam kegiatan belajar mengajar. Statistika juga dapat mengambil peran yang dapat membantu proses belajar mengajar, menganalisis soal-soal yang tersedia dalam kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Contohnya, salah satu contohnya yaitu dalam menjumlah nilai rata-rata ulangan akhir semester kelas 8 SMK Negeri 1 Subang, para guru menggunakan data statistika. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran statistika pendidikan. Statistika pendidikan berperan banyak dalam bidang sebagai alat atau metode bantu untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban. Berikut beberapa contoh yang kami berikan tentang peran-peran dari statistika. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan antar beberapa variabel. Variabel sendiri merupakan suatu nilai yang dapat berubah dan bervariasi. Misal harga produk, hasil penjualan, umur, tinggi badan, dan lain sebagainya.
Contohnya yaitu analisis korelasi untuk memberikan jawaban yang terbaik. Yang kedua, peran menyusun rencana dan perkiraan. Statistik dan rencana adalah dua hal yang sangat dapat terjalin dengan baik. Dan untuk mendapatkan hasil rencana yang baik, kita dalam melaksanakan sesuatu, kita perlu menggunakan statistika bila perlu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang kadang kita tidak bisa hindari. Maka dalam mencegah kerugian karena sebuah perubahan, kita perlu melakukan perhitungan dan perencanaan yang matang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat keputusan menjadi lebih baik. Keputusan yang baik dan rasional amat diperlukan dalam menjaga kelancaran sebuah efektivitas kerja agar kelestarian dan sebuah usaha dapat terjamin. Keputusan yang baik dan matang dapat tercipta dari statistik. Itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.